Kabarnya mereka berdua udah dapat restu dari orang tua Jirayut loh. Kalau untuk keluarga sih, Mama tuh beneran sempat nelpon ya. Apa kata sempat Mama? nelpon. Dia nelpon pribadi dulu dia tanya. Apa tuh? Kan fans aku banyak nih yang ngirim-ngirim ke mamahku nih. Ya. Mama katanya, ini siapa nih perempuan ini gitu kan. Aku bilang, oh ini banyak nih yang lagi jodohin aku sama dia mah. Menurut Mama gimana? Lah, oh katanya Mama oke, cocok katanya. Mama ya udahlah terserah kamu, yang penting kamu happy. Dan waktu itu kita juga sempat video call, ada dia juga. Ya, nah terus kata emaknya tak kese lah. Apa artinya tak kese lah? Satu kayak nggak apa-apa. Gak apa-apa, lanjutin aja gitu. Karena mereka dijodoh-jodohkan netizen, mereka menyebut langsung segera ingin menikah loh. Ada nih postingan dari mereka yang kabarnya ingin segera menikah. Jirayut sama Halda aja udah pengen cepetan nikah. Emang kamu gak mau kayak mereka, Nurdin? Ih, Kak Ujus, ya pengen lah. Tapi belum ada hilal jodohnya nih. Sang kakak Arafah pun memberikan komentar soal hubungan adiknya ini dengan pedangdut Jirayut. Oh iya, aku seneng banget ya Halda sekarang sama Jirayut dijodoh-jodohin karena Jirayut tuh lucu. Aku tuh suka, jadi aku tuh terhanyut-hanyut sama dia. Terus juga kan tadinya Jirayut sama aku. Nah pas waktu itu pas dijodoh-jodohin sama aku tuh, dia tuh emang lembut aja. Berarti ngerestuin. Iya, ngerestuin. Kalau dilangkahin gimana Rafa? Ya nggak apa-apa lah sama Jirayut mah aman aja. Pastinya aku tidak bakal main banyak orang gitu loh. Benar-benar aku tuh satu orang lah. Iya. Kan? Iyalah. Benar-benar satu orang intinya. Jadi dia nggak usah khawatir kalau aku tuh bakal main banyak orang selingkuh enggak. Ya, karena Tapi emang Jirayut emang sebelumnya benar-benar pernah pacaran sebelum Halda? Belum. Belum. Ya belum. Jadi ini pertama kali nih. kita first love. First love. Tapi kita belum kayak sampai dalam belum. Cuma kayak lagi itu lah. Apa namanya? PDKD. Apa? PDKT. Kata maaf pun tak bisa. Aduh Kak Ujus, aku jealous deh sama yang satu ini. Ini juga pasangan yang dijodoh-jodohkan netizen di tahun 2024. Harlea dan Injan. Momen kebersamaan mereka berdua saling menjadi sorotan warganet. Karena kegemasan dan keromantisannya loh. Nih lihat deh. Kan kita ketemu dulu sebelum syuting. Oh sebelum syuting ketemu. Oke. Jadi pas sebelum aku video klip itu, aku tuh search dulu Enjan kayak apa gitu kan. Terus ya udah aku search, oh ya udah. Iya enggak, aku jadi tahu kan kamu kan maksudnya kayak introvert gitu. Jadi aku nggak bisa nanya personal stuff. Jadi kayak di situ aku just there to like chemistry-nya tuh pelan-pelan karena aku tahu orang introvert tuh kayak apa. Personally aku juga kayak gitu. Terus pas aku awal ketemu, aku tuh aku lagi makeup. Abis itu ini kata pertama Enjan ini. Dia datang, abis itu dia ngeliat gini, abis itu dia cuman halo gitu kan, abis itu udah dia pergi, shush, dia kayak gitu, kenceng banget, just one word itu doang, terus aku langsung kayak, hah? Kamu rasakan yang sama. Haduh, ini sih salah satu couple goals favorit aku juga Nurdin di tahun 2024. Tapi gimana ya tanggapan Kang Sule dan Kang Ferry Maryadi soal kedekatan anak-anaknya? Bagus lah, karena kan mereka punya ada satu program. Jadi chemistry itu kan harus bagus. Dijalin. Terus Lea pernah terpilih dari banyak orang yang menjadi model klip lagunya Ninja. Dan saya tahu ini anaknya Ferry Maryadi dan oke juga Ninja nih bagus nih. Terus jaga silaturahmi, kalian harus bestie karena kita menyuguhkan berarti mereka ini berhasil membuat orang-orang baper. Betul. Berhasil berarti kan ya, chemistry-nya berasa. Keren, mereka bisa menyatu itu susah loh. Kalau Kang Ferry, kan kita nggak pernah tahu ya namanya jodoh walaupun sekarang mereka masih muda. Betul. Jikalau ternyata besannya Kang Ferry adalah Kang Sule, sanggup nggak? Kalau memang namanya jodoh mah ya, jodoh itu mah jorok nyamangnya. Jorok. Ayo di mana wae gitu. Tapi kalau misalnya memang Allah sudah berkata lain, kita tidak mungkin menolak itu semuanya.
Betul. Gitu. Ya kita sebagai orang tua hanya kekuatan doa yang bisa merubah semua. Gimana Sobat Ambyar dengan pasangan-pasangan fenomenal yang dijodohkan netizen di tahun 2024? Kalau Sobat Ambyar pasangan favoritnya yang mana nih? Kalau aku sih semuanya ya Kak Ujus. Semoga semua pasangan-pasangan tadi bahagia terus deh. So pasti aku juga cepet nyusul ya. Amin. Sobat Ambyar, kalian pernah nyadar gak sih kalau di tahun 2024 ini definisi digegerkan dengan fenomena orang-orang bernama Agus. Dimulai dari Agus Salim, Gus Miftah, hingga Agus yang sangat menghebohkan pemberitaan di tanah air. Bener banget Kak Ujus, nama Agus di tahun ini bener-bener meresahkan banget ya. Pasti masih ada lagi kan nama Agus yang sangat meresahkan juga dari kalangan Sobat Ambyar. Bermula dari Agus Salim. Kasus Agus Salim sebenarnya adalah kasus donasi yang tak berkesudahan. Agus Salim merupakan pria yang kehilangan sebagian penglihatannya karena disiram air keras oleh rekannya pada 1 September 2024 lalu. Kisahnya pun viral di media sosial hingga membuat seorang YouTuber bernama Pratiwi Novianti alias Teh Novi inisiatif menggalang dana buat Agus Salim. Novi kemudian mendapat dukungan dari Denny Sumargo juga beberapa YouTuber. Dan dari penggalangan dana itu terkumpul uang 1,5 miliar rupiah. Teh Novi pun sempat hadir di Pagi-Pagi Ambyar dan menjelaskan mengenai alasan dirinya menggalang donasi untuk Agus Salim. Mending kita tonton dulu ya tayangannya. Jadi waktu pertama kan ada di videoku tuh terkait dia bilang mata kanan itu masih bisa dipertahankan. Ya saya melihat seperti itu kan saya berjuang dong, ini gimana caranya untuk segera dapat operasi. Karena penjelasan dia katanya menurut dia ya. Yang Kesda itu katanya prosesnya lama, katanya seperti itu. Dia mengeluh lah, ya kita, ya kalau aku pribadi ya, karena kita punya media sosial, kenapa nggak kita pergunakan dengan baik, gitu. Makanya saya minta tolong sama orang-orang yang saya bisa bantu. Dan saya sekali lagi di sini hanya untuk kepentingan Mas Agus. Baik, kami paham karena saya juga mengikuti YouTube channelnya Mbak Teh Novi, memang betul-betul niatnya baik membantu orang yang membutuhkan. Tapi begini, kalau misalnya mata, semoga ada harapan untuk kembali bisa melihat ya. Tapi kalau pada akhirnya segala macam pengobatan sudah dilakukan, kemudian masih ada uang sisa dari donasi tersebut. Apakah donasinya untuk yayasan ataukah biarkan itu untuk Mas Agus? Dari awal waktu pada saat kondisi baik-baik saja itu sudah dijelaskan nanti Mas operasi kelopak mata, pencakokan mata, sudah tahu nominalnya berapa. Sisanya apabila masih bisa dipergunakan untuk usaha yang pasif. Jadi dia nggak perlu kerja yang aktif, dia kayak kontrakan, kos-kosan seperti itu. Berarti sebetulnya juga memang kalau ada sisa ya bisa dipakai untuk kebutuhannya ya? Iya, untuk Mas Agus. Uang donasi yang diharapkan bisa mengobati mata Agus Salim. Namun setelahnya, Pratiwi Novianti mempersoalkan transparansi donasi pengobatan yang diterima oleh Agus Salim. Diindikasikan ada ketidakjujuran terkait jumlahnya, hingga muncul dugaan bahwa uang itu tadi digunakan Agus Salim untuk berobat. Bahkan dipakai untuk kebutuhan keluarganya loh. Bahkan endingnya, pihak Agus Salim malah melaporkan Novianti Pratiwi ke polisi pada Sabtu 19 Oktober 2024 didampingi pengacara Farhad Abbas, menyatakan pihaknya melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik hingga adanya dugaan pemerasan. Ini hanya karena tinggal, itu kan keluarganya ada hutang piutang. Nah, cuman setelah dapat diskon cuma 36 juta dan itu sudah kembali. Udah dikembalikan. Ada masalah. Hanya ingin membantu gitu. Kalau misalnya Agus dapat uang 1,45 terus dirawat, diurus, mereka udah nggak kerja ngurus Agus semua sekarang, terus dipelit-pelit semua, ya itu kan nggak masalah dia menggunakan uang itu. Betul Bang. Tapi kan yang Tapi ada statement dari Mas Agus. Tidak ada kewajiban mengamanahkan mengatakan bahwa nanti setelah sembuh baru boleh dia membagi, itu kan namanya sumbangan buat dia pribadi. Betul, kami paham. Apapun dana yang dikumpulkan itu sudah menjadi hak uang itu tidak donasi. habis, uang itu masih utuh sampai sekarang. Ya. Hanya dibuat seolah-olah orang ini pada tahu semua uang udah habis. Udah dibagi-bagi warisan, itulah narasi itu yang kita laporkan. Ya. Karena akibat dari itu orang membuat satu petisi yang dimana akan membeli air keras untuk mengancam jiwa dari mereka. Baik. Ya ampun Kak Ujus, kalau inget-inget lagi soal ini jadi ke bawah lagi deh emosinya. Kasus
Agus Salim di 2024 ini benar-benar bikin geram netizen banget gak sih? Gak berhenti sampai di sini aja Nurdin. Biar Sobat Ambiar inget lagi, aku jabarin lagi deh. Setelah Agus Salim melaporkan Teh Novi ke polisi, sifat Agus Salim justru semakin dikecam oleh warganet. Hingga muncul petisi pada Rabu 23 Oktober 2024 yang berisi dukungan agar uang donasi Agus Salim korban air keras dikembalikan ke donatur yang telah tembus lebih dari 111.000 tanda tangan loh. Aku sih inget banget kalau soal ini Kak Ujus. Walaupun dilaporkan ke polisi, Teh Novi nggak berhenti berjuang sampai di situ aja loh. Kasus ini terus bergulir hingga melibatkan Kementerian Sosial. Dan yang lebih gegernya lagi, pihak Novi dan Agus Salim akhirnya mengadakan mediasi. Dalam mediasi tersebut, Teh Novi justru malah walk out karena adanya perjanjian atau klausul yang gak ia sepakati. Kalau kurang kami semua teman-teman siap membantu lagi. Terus kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Bu Novi, kenapa nggak sepakat Bu Novi? Ya ampun Kak Ujus, geger banget deh. Teh Novi aja sampai walkout kayak gitu. Sampai pusing deh kalau nginget-nginget lagi kasus Agus Salim ini. Saking booming dan gegernya kasus ini di tahun 2024, puluhan pengacara kondang berbondong-bondong turut andil dalam menanganinya. Bahkan, Hotman Paris mengungkapkan bahwa kasus Agus Salim membuat banyak pengacara ikut campur. Ia menilai para pengacara tersebut hanya ingin viral dengan adanya kasus yang tengah mencuat itu. Ini juga pengacaranya juga tiba-tiba nongol ngapain ini dia mau menonjolkan aspek mobilnya 3 miliar, datang ke garasi gua ada 20 miliar malah. Udahlah para pengacara, carilah kasus-kasus gede. Jangan diperebutkan kasus-kasus receh. Malulah tiap hari di TV yang gitu-gituan. Saya punya mobil 3 miliar. Lu udah tahu? Udah 30 tahun saya ada di garasi, ada 20 miliar malah mobil gua. Ngapain ngomong begitu, ya nggak? Bang, tapi kan bisa jadi ini teman-teman media yang minta statementnya dari Alvin Lim, Bang. Ya? Bisa jadi teman-teman media yang minta statement dari Alvin Lim. Mau minta statement atau tidak pun, jangan terlalu menonjolkan saya punya mobil 3 miliar lah. Yang ditonjolkan di sana mobilnya. Maksudnya gimana? Ada mobil Fokus kepada substansi hukumnya. Oke. Damaikan para pihak. Ini kan sebenarnya uang kecil, cuma 1,5 miliar. Menurut Abang uang kecil loh Bang? Iya, kenyataannya memang uang kecil. Aduh, bener-bener rumit Kak Ujus. Muji oke ra? Masih, ya kono didol. Kejadian itu terjadi dalam acara yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan Pak Prabowo ikut angkat bicara atas persoalan ini loh Kak Ujus. Lihat deh. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal.
Bukan cuma itu loh Kak Ujus, tapi netizen juga buat petisi agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya saat ini. Dan terhitung sampai saat ini sudah lebih dari timbul kedekatan begitu dia lihat dia boleh menghina dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya.